Mereka semua yang lihat CCTV itu lihat di samping kakak tingkat tadi tuh memang ada orang. Tapi bukan Tini. Tini waktu itu pakai baju volley jaketan gitu. Sedangkan cewek yang ikut kakak tingkat untuk balik lagi ke kelas itu jelas-jelas cewek pakai baju putih. Jalannya pelan kali. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat ini seperti biasa aku akan kembali menceritakan kisah horor Wawa lagi. Belum bosan kalian kan? Jangan sampai bosan, Wak ya. Masih banyak kali soalnya cerita-cerita epic yang memang belum aku ceritain ke kalian semuanya. Dan pastinya juga masih banyak lagi cerita-cerita horor yang masih menunggu di inbox email aku. Seperti salah satu kisah di malam ini, udah lama dia nunggu rupanya, Wak. Akhirnya ter-up juga kisahnya nih, ha. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini adalah cerita yang datang dari Wawa aku yang minta namanya untuk disamarkan. Kita sebut aja namanya ini Dina ya. Nah, sebenarnya Dina ini agak ragu gitu, Wak, mau nyeritain kejadian yang dia alami ini kepada kita semua. Karena memang pernah diminta untuk dilupakan oleh pihak sekolahnya. Karena kejadiannya memang terjadi waktu si Dina ini SMA, Wak. Tapi kali jarinya si Rina ini mau bercerita sama kita semua. Maka diceritain aku nggak sebutin nama sekolahnya Dina ya. Pun nama Dina sama kawan-kawannya semua aku samarkan di sini. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Wak ya. Nah, jadi ceritanya tuh kayak gini, Dina ini sekolah di salah satu SMA Islam di kotanya. Dan FYI sedikit tentang sekolahnya, Wak. Jadi sekolahnya Dina ini ada bangunan 3 lantai. Nah, di setiap tangga sekolah pasti ada kayak pagar ya gitu, pintu pagar. Nah, jadi kalau pintu pagar lantai 1 ini udah dikunci, pasti nggak akan ada orang yang bisa naik ke lantai 2. Begitupun di lantai 2. Tangga mau naik ke lantai 3 tuh ada juga pagar pintunya. Sekolahnya Dina ini masang pagar di setiap tangga gitu loh, Wak, biar nggak bisa ada yang kabur pas pelajaran atau memang pas pintu dikunci, jadi nggak ada yang bisa masuk gitu, ha. Kalau mau paksakan masuk tuh sebenarnya bisa, tapi lewat bagian belakang sekolah itu pun harus panjat. Itu pun sebenarnya nggak bisa, Wak, karena temboknya tinggi kali. Dan di belakang area sekolah itu kayak ada area perkantoran gitu. Mau lewat di samping sekolah pun juga nggak bisa, karena di samping tuh ada kayak rumah yang memang dijaga sama satpam. Sedangkan samping yang satu lagi tuh ada pagar tinggi lagi. Jadi memang satu-satunya akses orang mau masuk ke sekolahnya itu ya memang lewat gerbang utama yang biasanya dijaga sama satpam gitu, ha. Memang kayak sekolah tentara kali lah gitu, kata si Dina. Ketat kali pengamanannya, peraturannya pun banyak, kata si Dina. Jadi gitulah ya kira-kira situasi sekolahnya Dina ya. Nah, selain sekolah, Wak, Dina ini juga cerita bahwa Dina ini termasuk orang yang sensitif. Dina ini sampai bisa lihat dengan jelas hal-hal yang memang nggak bisa dilihat sama kita semua. Jadi memang bisa lihat entitas lain lah si Dina nih. Nah, sekarang baru kita masuk ke ceritanya. Jadi pas pertama kali, Wak, Dina ini baru aja lah sampai di sekolahnya pada suatu hari ya. Nah, waktu Dina masuk, Dina ngelihat kok kayak rame kali sekolah aku. Apalagi lantai 2, lantai 3. Rame kayak orang baru mau daftar sekolah gitulah. Tapi, Wak, pas Dina sampai ke dalam gedung sekolahnya betul, di lantai 1 tuh cuma beberapa orang sama guru aja. Dan pas Dina lihat ke arah tangga menuju ke lantai 2, semua pintu tuh udah dikunci pakai gembok. Nah, baru Dina sadar apa yang dia lihat di lantai 2 sama lantai 3 itu ya bukan manusia. Tapi memang nggak dipikirkan kali tuh, Wak, sama si Dina ya. Dia cuma mikirnya, oh udahlah itu adalah makhluk tak kasat mata gitu. Pasti ada di mana-mana, udah biasa sama aku. Nah, pas perjalanan pulang ke rumah, Wak, bundanya Dina inilah baru cerita kalau sayang sebenarnya sekolah kau tuh udah ada di zaman nenek kau masih remaja katanya. Bahkan juga tante-tanteku dulu sekolahnya di sana tuh lah. Berarti memang sekolahnya Dina ini udah ada sekitar tahun 40 atau 50-an gitulah, Wak. Nah, pas dengar cerita dari bundanya, barulah si Dina mikir, ya wajar lah rame kali yang aku tengok tadi. Udah tua kok gedung sekolahnya, pasti banyak kali entitas mistis di sana kan. Dan hal ini sebenarnya nggak bikin Dina takut, Wak. Dina pun ya masih mau tetap sekolah di sana gitu. Nah, singkat cerita, Wak, Dina mulailah masuk sekolah. Nah, waktu itu Dina ini ikut ekskul basket dan ekskul bahasa Inggris. Nah, setiap kali ada anak baru yang masuk ke ekskul, pasti ada kayak pelatihan anggota baru gitulah atau training camp yang bakal diadain selama 2-3 hari. Dan selama 2-3 hari itu pula mereka akan menginap di sekolah. Biasanya akan mulai dari hari Jumat sampai hari Minggu. Nah, waktu itu karena Dina ini ikutnya 2 ekskul, jadi Dina ini diminta ya udah aku pilih mau ikut yang mana gitu. Akhirnya Dina ini ikutlah yang training campnya bahasa Inggris. Dah tuh akhirnya jadwal training camp pun datang, Wak. Hari itu hari Jumat. Dan FYI lagi, Wak, kalau misalnya hari Jumat sekolah Dina ini baliknya jam 2 siang. Jadi waktu itu Dina ini pulang dulu, beberes keperluan yang memang akan dibawa nanti, terus istirahat sebentar dan sholat asar tuh. Setelah sholat, Dina pun berangkatlah ke sekolahnya. Ternyata pas sampai di sekolah, Wak, bukan cuma ekskul basket sama bahasa Inggris aja yang ngadain pelatihan, tapi ada ekskul volley, PMR sama OSIS juga. Jadi lumayan rame lah itu kan sekolahnya Dina di sore itu. Bahkan guru-guru yang bertanggung jawab untuk ekskul juga hadir, Wak, di sekolah. Nah, di malam pertama mereka nginap di sekolah, Wak, nggak ada hal yang aneh-aneh nih. Semua aman, berjalan seperti yang direncanakan. Memang waktu itu siswa-siswa yang hadir sempat minta lantai 2 dibuka, tapi memang dilarang keras tuh sama bapak kepala sekolah dengan alasan yang nggak jelas waktu itu. Nah, pokoknya nggak boleh buka lantai 2, lantai 1 aja kalian, di bawah aja kalian semuanya gitu. Nggak boleh titik. Dah kan di hari pertama nggak ada apa-apa, masuklah ke hari kedua. Baru di hari kedua inilah mereka mulai
mulai ngalamin hal-hal yang aneh, Wak. Dimana beberapa temannya Dina cerita ada barang yang hilang lah, ada yang ngerasa diliatin lah, ada yang dengar suara nangis. Pokoknya mulailah ada cerita-cerita yang aneh di situ. Sampai akhirnya si Dina sendiri yang ngalamin kejadian mistisnya, Wak. Nah, jadi sore hari menjelang asar gitu, Wak, Dina ini pergilah ke kamar mandi lantai 1. Nah, kamar mandi di lantai 1 tuh ada 2, Wak. Yang satu untuk perempuan, ada di samping tangga persis, dan biliknya juga banyak, Wak. Ada sekitar 10 bilik lah. Terus ada tempat duduk juga. Nah, kamar mandinya itu juga hanya untuk buang air besar, buang air kecil aja, nggak bisa buat mandi nih. Kalau mau mandi habis olahraga biasa pakai kamar mandi lantai 2 atau memang lantai 3 ada juga. Kalau lantai 3, Wak, kata Dina biasa ya saking besarnya tuh 10 orang pun bisa mandi di sana. Nah, sedangkan kalau kamar mandi laki-laki lantai 1 memang agak berada di bagian samping sekolah, sekolah lah, Wak. Pokoknya agak keluar dari bangunan lah gitu. Nah, Dina kan masuk ke kamar mandi cewek lantai 1. Nah, pas Dina nih masuk, Wak, Dina nih mau ganti baju sama cuci muka. Dina cuci lah muka di tempat ambil wudhu. Nah, karena Dina nih pakai kacamata, Wak, dilepas lah itu dulu kacamatanya kan jadi agak buram gitu. Gak bisa lihat sekitarnya dengan jelas. Ditaruhlah kacamata itu dekat salah satu bilik toilet. Taruh gitu kan, dah Dina nyuci muka. Nah, pas si Dina lagi cuci muka, Dina lihat ada cewek pakai kerudung putih ada di sebelah dia, persis di sebelah aku, kayak jarak 1 meter pun nggak sampai, berdiri dia di sebelah aku, sebelah kiri. Otomatis habis cuci muka Dina nih ngomong, toiletnya kosong, masuk aja kau, katanya kan. Karena waktu itu si Dina mikirnya si cewek ini mau masuk ke toilet, tapi cewek itu diam aja. Terus Dina ngomong lagi, nama kau siapa? Tetep nggak dijawab sama si cewek itu. Nah, karena heran, Dina mau lah ngambil kacamatanya kan, mau lihat nih siapa si cewek ini. Jangan-jangan kawan satu ekskul aku kan, aku butuh perkenalan gitu kan. Dina sambil nengok cewek itu, dia bilang, misi aku mau ngambil kacamata aku bentar, maaf. Dah dia ambil kacamatanya, dipasang. Waktu dia pasang, tengok lagi ke cewek itu kan, masih ada cewek tuh berdiri di samping dia persis sambil ngeliatin si Dina. Kata Dina, Wak, cewek itu pakai kerudung bersih kali, nak, tapi tatapannya kosong. Nah, entah kenapa si Dina ini memang nggak ada rasa takut apa gimana, Wak, ya santai aja dia. Karena waktu itu aku mikir, mungkin dia memang lagi malas ngomong aja mungkin. Nah, akhirnya kan memang si Dina ini penasaran, dideketin lagi lah itu cewek. Terus karena memang tatapannya masih kosong, Dina ini sampai kayak ngelambai-lambai tangannya Dina di depan muka cewek tuh loh. Weh, kok nggak kenapa-napa, halo? Gak kenapa-napa kau? Muka kok pucat kali ya. Yolah, yuk aku bawa, aku punya kenalan orang PMR yuk. Nah, pas Dina selesai ngomong gitu, tiba-tiba satu temannya Dina muncul nih dari belakangnya dia. Kita sebut aja kawannya si Dina nih, Dita ya. Woi Din, kok masih di sini? Dari tadi kok dicariin nama ketua ekskul English tuh. Nah, terus Dina jawab, ini Din, cewek ini pucat kali mukanya. Takut aku dia kenapa-napa, nanti dia pingsan, kita bawa ke PMR aja yuk. Dita jawab, hah? Cewek mana nih? Nah, pas Dina balik badan, Wak, cewek tuh udah gak ada lagi dong. Dita ngomong, emang ada cewek, Din? Dari tadi aku masuk cuma kau kok yang ada di kamar mandi ini. Dan biar kau tahu, cuma kau satu-satunya orang yang berani ganti baju di kamar mandi ini. Nah, mendengar Dita, Dina pun panik, Wak. Karena waktu itu Dina nih belum kepikiran kalau cewek itu adalah hantu gitu loh. Dia cewek normal seperti biasa yang ku tengok, Nat. Nampak dia? Yang ada aku pikiran, Nat, tuh dan mau pingsan karena pucat kali. Nggak ada tadi. Dan jangan dia pergi pula masuk, dia muntah-muntah dari kamar mandi ini kan ada 10 bilik kan. Nah, diceknya lah itu satu-satu atau toilet tuh. Dan memang nggak ada orang, Wak. Barulah di situ Dina sadari bahwa cewek yang tadi dia ngajak ngomong tuh ya bukan orang. Dina langsung narik tangannya si Dita keluar dari kamar mandi kan. Udah keluar. Dan pas mereka udah sampai di kantin sekolah di lantai 1, mereka duduklah itu di taman kecil yang memang dikelilingin sama kayak bangunan kelas. Waktu itu si Dita langsung ngomong, gila nih, serem kali yang aku tengok tuh, berarti aku pengen pulang aja lah, takut aku untung gak ada yang kesurupan dari kemarin ya. Nah, pas Dita baru aja selesai ngomong itu, adalah itu grup cewek-cewek anak voli lagi jalan melewati Dina sama Dita. Rame tuh kan, tak gitu-gitu lah sambil kita ketawa terbahak-bahak sambil ngumpat-ngumpat juga, semua kowe cok gitu-gitu lah pokoknya, Wak. Nah, gegara mereka agak berisik, ditegur sama kakak tingkat, udah mau maghrib woi, jangan ribut kali ngapa, nanti ada apa-apa. Nah, terus salah satu cewek dari grup volley itu, kita sebut aja namanya Tini, dia ngomong, alah mediae wedi kok abe aku, alah setan aja takut kok sama aku, kata dia gitu. Terus mereka balik ketawa-ketawa lagi, Wak. Pokoknya nggak berhenti lah mereka tuh ketawa-ketawa nggak jelas kayak gitu tuh, kata si Dina. Ingat ya, Wak, ya, namanya siapa tadi? Tini. Nah, akhirnya hari pun sudah malam, Wak. Waktu itu semua kating-kating pengen ngadain kayak jurit malam gitu. Cuma semua guru yang ada di situ nggak ada yang setuju satupun, Wak. Karena mereka ingin menghindari hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Akhirnya karena kating-kating ini tetap maksa kan, para guru pun memperbolehkan para kating ini untuk bikin acara malam aja lah. Nggak usah pakai jurit-jurit malam. Acaranya di masing-masing ruangan kalian aja. Atau di ekskul masing-masing kayak kata gurunya gitu. Nah, ekskulnya Dina waktu itu mutusin untuk bikin acara kayak jalan di lapangan gitu lah, Wak. Sambil tebak-tebak kata bahasa Inggris. Jadi bikin semacam games gitulah mereka. Jadi nggak ada acara yang serem-serem gitu ya. Nah, lain hal dengan ekskul volley itu, yang tadi kita ketawa salah satu yang si Tini itu, ekskul volley sama sekali tidak peduli sama omongan gurunya. Mereka malah kayak main kejar-kejaran sambil teriak-teriak nggak jelas tuh loh, Wak, di daerah dekat tempat duduk laki-laki. Di lantai 1 memang, tapi ada di samping sekolah tuh lah, agak pojok. Memang di situ tempat lapangan volley. Nah, cuman ngapain harus main kejar-kejaran di sekolah jam 11 malam tuh, sampai jam 12 malam malah mereka, kata Dina. Dina juga ngebatin tuh, Wak, ngapain lah orang tuh main-main kayak gitu tuh, Harusnya mereka tuh bisa pilih acara yang tidak memprovokasi apapun yang tinggal di sana gitu. Tapi mau
mau gimana lagi, itu pula pilihan cutting dari volley kan. Dan alhamdulillahnya Wak, sampai acara semua selesai nggak ada tuh kejadian yang aneh-aneh terjadi. Semuanya baliklah ke ruangan masing-masing. Dan FYI Wak, ruangan tiap ekskul itu memang beda-beda dan pakai ruang kelas yang berhadapan. Misalnya ini ekskul volley, ini ekskul Inggris gitu-gitu ya. Dan ruangan tuh juga dekat sama kantin sama taman. Jadi ruang kelasnya itu memang berhadap-hadapan ya. Nah, samping kanan ya Wak, ada tangga yang untuk naik ke lantai 2. Nah, sebelah kiri ada pagar tinggi arah mau ke kantin. Nah, tangga mau ke lantai 2 tuh ada 2 Wak. Yang satu yang sebelahnya kamar mandi yang memang biliknya banyak, sedangkan yang satunya lagi dekat taman kecil ya. Nah, malam itu semuanya pun mulailah bersiap-siap untuk istirahat. Nah, di saat inilah Wak, terjadi sesuatu lagi. Nah, jadi Wak, pas jam sudah menunjukkan pukul 1 malam, tiba-tiba semua anak ekskul dibangun nih sama cutting masing-masing dari ekskul. Semua disuruh bangunkan, bangun kalian, bangun, katanya gitu. Udah terbangun, mereka semua dicek nih mukanya satu-satu. Bahkan semuanya sampai diminta untuk baris di lapangan Wak. Nah, dari bisik-bisik teman-teman di sebelahnya, Dina mendengar ada yang bilang anggota volley cewek ada yang hilang. Nah, yang hilang ini adalah Tini Wak. Masih ingat kalian kan? Cewek yang nyolot kali sama cuttingnya tuh sampai bilang setan aja takut kok sama aku. Itu hilang dia. Akhirnya dibariskan itu semua di lapangan volley, lapangan sekolah kan. Dicek tuh satu-satu muka, yang mana si Tini gitu. Siapa yang terakhir sama si Tini gitu? Adalah kawannya bilang, "Pak, tadi tuh Dini pula Tini izin ke toilet, Pak, ditemanin sama cuttingnya." Ditanya ke cuttingnya, "Betul, cutting? Kau yang nemenin si Tini tadi?" Si cutting bilang, "Memang saya temenin, tapi udah balik lagi ke dalam kelas, Pak. Saya lihat sampai Tini masuk ke ruangan terus pintunya ditutup." Nah, kawan Tini yang ada dalam kelas ya kita sebutnya namanya Yanti, nggak ada, Tini nggak ada balik dalam kelas, Kak. Karena aku memang nungguin Tini sambil main handphone, nggak ada Tini masuk. Nah, karena si Tini nggak balik-balik, makanya itulah si Yanti ini lapor ke cutting kalau memang si Tini ini nggak balik-balik, nggak ada, hilang gitu. Nah, akhirnya semua cutting pun ngecek lah itu ke semua penjuru sekolah Wak. Mereka juga sempet tanya tuh ke Pak Satpam yang jagain gerbang depan. Mana tahu kan si Dina ini mutusin buat pulang. Tapi kata Pak Satpam nggak ada Pak, satupun anak nggak ada yang keluar dari tadi. Dicek tuh semua lantai 1 sampai toilet semua dibuka, nggak ada juga. Di musola sekolah juga nggak ada. Semua pojokan sekolah udah didatengin tapi tetap nggak ada tanda-tanda Tini tuh. Semua lampu sekolah udah dinyalain, semua orang udah pada keliling lah cari ke penjuru, tetap tidak ditemukan. Nah, bingung lah mereka. Memang waktu itu mereka nggak ngecek lantai 2 sama lantai 3 Wak, karena pas mereka cek semua pagar pintu tuh masih kekunci, jadi nggak mungkin si Tini bisa naik ke sana kan. Akhirnya Wak, setelah jam menunjukkan pukul 1:30 malam, keluarga Tini pun ditelepon, teman-teman yang ada di luar sekolah juga ditelepon Wak, tapi tetap aja nggak ada yang tahu Tini ini di mana. Nah, pas lagi kebingungan ini Wak, tiba-tiba Dita, temannya Dina tadi tuh loh, Dita ngedeketin si Dina. Dia bilang, "Din, coba lihat mana bagian sekolah yang paling rame. Soalnya kayaknya hilangnya si Tini tetap di sini deh. Bukan dia nakal kemana-mana gitu loh." Nah, Dita kan udah tahu Dina nih bisa kan. Nah, sebelum Dina ini mulai ngeliatin area-area sekolah Wak, kepala sekolah pun datang bawa guru bahasa Arab juga. Pak kepala sekolah pun nanya, "Apa nih, ada apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa bisa kayak gini?" Padahal guru-guru semua standby di sekolah. Nah, teman-teman Tini pada panik semua nih, udah pada nangis semua Wak. Nah, di tengah kericuhan itu Dina tetap fokus. Dia nengoklah ke lantai 3 kan. Nah, di saat Dina nengok ke lantai 3, di sanalah Dina lihat anak cewek yang tadi sore ketemu sama dia di kamar mandi itu berdiri dia Wak di lantai 3. Kerudungnya masih putih, matanya kosong. Dina nengok itu, Dina pun ngebatin, "Di mana Tini?" Ngebatin tuh ayah dalam hati. Nah, terus setelah Dina ngebatin itu, cewek berkerudung putih itu pun jalan Wak ke arah aula di lantai 3. Nah, di situ Dina mikir, apa mungkin Tini di aula lantai 3 ya? Nah, awalnya Dina nih kayak nggak pede gitu Wak, mau nyampein hal itu ke gurunya. Kan orang lagi panik nih semuanya kan. Tapi Dina kayak, aku kasih tahu apa enggak ya, nanti aku takut aku salah gitu loh. Sampai akhirnya Wak, guru bahasa Inggrisnya Dina yang memang tahu kalau Dina ini sensitif langsung lah ngedeketin Dina. Ya, set datang gurunya bilang, "Nak, kamu tahu ya di mana Tini?" Nah, paniklah si Dina Wak, takut dia dituduh yang enggak. Apalagi Pak Kepsek juga dengar tuh pertanyaan dari gurunya si Dina itu. Akhirnya Pak Kepsek pun ikutan nanya juga, "Nak, kamu tahu? Kalau tahu dikasih tahu aja, nggak apa-apa. Bapak nggak bakal marahin Tini kok. Ini semuanya lagi pada bingung nih nyariin dia. Kalau kamu tahu informasi kasih tahu, nah. Tolongin ya, tolong kita semua." Nah, akhirnya si Dina pun ngomong lah, "Saya nggak yakin Pak dia si Tini ini di mana. Tapi kalau bisa Bapak tolong lihatlah ke lantai 3 di aula." Akhirnya semua guru-guru yang dengar si Dina ini ngomong pun langsung lawak diam. Lantai 3, aula. Sampai akhirnya kakak tingkat yang nemenin Tini ke toilet tadi pun bilang, "Iya Pak, lihat CCTV aja Pak. Sekalian lihat lantai 1 tadi. Saya anter kok Pak si Tini itu sampai ke toilet terus ke ruang kelas. Betulan Pak, saya nggak bohong. Saya nggak mau disalahin Pak ya. Soalnya saya yang ketemu Tini terakhir. Saya nemenin dia ke toilet, terus saya juga yang nganterin dia sampai ke kelas. Sampai dia nutup pintu kelas tuh. Saya yang nemenin. Bapak ceklah CCTV kalau nggak percaya." Gitulah intinya. Akhirnya Wak, dengan berat hati Pak kepala sekolah pun buka lah CCTV di ruang dia. Berat hati di sini Wak, karena mau lihat CCTV itu kayak tabu kali
kali di sekolahnya Dina katanya. Karena pasti CCTV itu bakal nangkep hal-hal yang nggak mau dilihat gitu lah. Kayak nanti barang gerak sendiri atau bahkan penampakan. Tapi nggak ada pilihan lain, diputarlah itu rekaman CCTV kan. Tengok tuh lantai 1, betul waktu ini diantar ke toilet sama kakak tingkatnya tadi. Nah toiletnya toilet yang sama waktu Dina ketemu cewek berkerudung putih itu loh. Dah betul nampak ditemenin. Tapi pas kakak tingkat tuh balik, mereka semua yang lihat CCTV itu lihat di samping kakak tingkat tadi tuh memang ada orang. Tapi bukan Tini. Tini waktu itu pakai baju volley jaketan gitu. Sedangkan cewek yang ikut kakak tingkat untuk balik lagi ke kelas itu jelas-jelas cewek pakai baju putih. Jalannya pelan kali. Di belakangnya kakak tingkat. Kelihatan juga kakak tingkat ini bukain pintu untuk si Tini yang dia pikir tuh. Dah, sosok putih itu pun masuk ke dalam kelas. Semua nengok di CCTV itu. Atau diamlah semuanya kan. Merinding aku. Nah, setelah sadar bahwa memang ada yang nggak bener di sana, kakak tingkat yang nganterin Tini itu pun langsung panik. Astagfirullahaladzim bapak. Saya ternyata tadi nuntun kuntilanak masuk ke dalam kelas pak ya, bukan Tini. Astagfirullah bu, macam mana nih bu? Aku tuh panik lah dia, ditenangin lah itu kan sama guru-guru yang ada di sana. Nah berarti si Tini masih dalam toilet, pikirnya kan kayak gitu. Dicek toilet nggak ada Tininya. Dah akhirnya Pak Kepsek pun langsung lah nyetel CCTV lantai 3 wak. Kan dia bilang ada di aula lantai 3, dicek dan benar aja wak. Betul aja, tiba-tiba si Tini ini muncul dari arah tangga. Nggak tahu gimana caranya dia ini bisa lewat pagar trali yang memang udah dikunci berlapis-lapis tuh. Karena memang dari CCTV juga nggak bisa kelihatan bagian tangga wak. Cuma kelihatan dari CCTV dia datang dari arah tangga aja gitu. Betul Tini datang. Gak lama habis itu dia jalan. Masuklah dia ke dalam aula. Betul firasat Dina ternyata kan. Langsunglah pada heboh guru-guru di sana wak. Bener pak, masuk aula dia pak. Akhirnya satpam pun dipanggil. Panggil pak satpam, minta apa? Pagar arah lantai 2 buka, tolong. Nah yang ikut naik waktu itu ada Dina, terus guru bahasa Inggrisnya 2 orang, guru olahraganya 2 orang, Kepsek, penjaga sekolah 2 orang, kakak tingkatnya si Tini 3 orang. Jadi lumayan rame lah itu ya yang naik ke atas. Ada 11 orang berarti. Yang lain disuruh masuk ke ruangan masing-masing. Gak ada yang boleh keluar. Dan naik kan di lantai 1. Pas si Dina sampai di lantai 2 wak, Dina ngeliat di sana rame kali, Nat, bukan main kayak pasar. Terus mereka tuh kayak ngikutin kami sepanjang jalan wak. Kebayang gak sih kalian kok jadi Dina lagi jalan dan disambut dari atas rame. Mau jalan nih ke lantai ke pagar lantai 3, saya diikutin. Akhirnya sampai lawakan mereka di pagar lantai 2 untuk menuju ke lantai 3. Dicek tuh memang masih kekunci, digembok, dibergedel tuh, berlapis-lapis, pakai rantai dililit tuh loh, Wak. Jadi sangat tidak mungkin Tini ini bisa naik ke lantai 3. Betul. Nah, di tengah kebingungan ini mereka tetaplah ngebuka semua gembok dan naiklah ke lantai 3. Pas sampai lantai 3, jalan mereka ke aula kan. Udah berada depan aula nih wak, sempat-sempatnya pula si bapak penjaga nih lupa bawa kunci aula. Jadi mau gak mau bapaknya turun balik lah ini lagi kan, ambil kunci. Nah selama bapak penjaga itu ambil kunci, guru-guru mulai ketok-ketok pintu aula tuh wak, manggil Tini, Tin, Tin gitu. Nah di dalam ruangan aula tuh banyak kali kursi sama meja yang memang ditata untuk persiapan kakak tingkat yang mau ujian nasional pakai komputer. Tapi komputernya memang belum ada. Jadi kayak baru disiapin meja-mejanya aja lah gitu. Terus memang ada tirainya wak tipis gitu. Jadi orang kayak agak-agak ngenerawang gitu lah kalau mau lengok ke dalam. Tini, sama-sama mengintipkan Tin. Nah waktu itu mereka bilang mereka nggak lihat apa-apa, wak, gelap aja. Kan cekalikan lampunya masih di dalam kan, pintu tuh kunci. Tapi wak begitu Dina yang coba lihat, Dina langsung balik badan gitu loh wak, megang tangan guru bahasa Inggris ya. Guru bahasa Inggrisnya tuh kejukan, kenapa nak? Ada apa? Bu, Tini ada di dalam bu, ada. Oh ya udah, alhamdulillah, makin semangat lah itu kan guru-gurunya buat buka pintunya kan, ada Tini di dalam rupanya kata Dina. Guru-guru pun semua pada ngomong kok bisa si Tini ini lewat pintu pagar yang udah terkunci ya. Itu adalah satu hal, kenapa dia bisa masuk dalam aulanya yang jelas-jelas aulanya pun dikunci, yang punya kunci cuma bapak penjaga tadi itu ajanya. Tapi wak satu yang guru-guru nih nggak tahu wak, karena apa? Karena saat si Dina ini ngecek ke dalam, betul dia nengok Tini, benar ada Tini di situ. Tapi di sana juga rame kali makhluk wak, rame kali Nat kata. Bahkan ada yang ikut juga ngintip-ngintip keluar di balik tirai-tirai itu. Aku setelah nengok itu baru kali itu aku ngerasa takut, setakut-takutnya lemas, pusing aku langsung Nat. Pakai kepanikan aku langsung pegang tangan guru bahasa Inggris aku tuh. Dan tuh kan gak lama setelahnya akhirnya bapak penjaga yang bawa kunci itu pun datang lah. Dia langsung buka pintu aula. Tetang. Nah di saat pintu aula sudah terbuka wak, semuanya yang ada di sana kaget. Kenapa? Karena Tini memang ada di dalam aula tuh, tapi Tini dalam posisi berdiri di tengah ruangan sambil tangannya diangkat tuh loh, naik, turun kayak penari wak. Lentik kali tangannya Nat, set. Terus dia nggak cuman gerak-gerakin tangan aja, dia sambil bersenandung, bukan nyanyi ya, bersenandung.
kayak tembang Jawa gitu, kata si Dina. Semua orang di sana nengok, Wak, barulah tahu kesurupan anak ini. Akhirnya sama guru bahasa Arab tadi kan ada kan, didekatin si Tini, langsung dipegang kepalanya, dibacain doa. Akhirnya barulah Tini ini pingsan. Bukan sadar, pingsan. Dan setelah itu si Tini langsung dibawa ke bawah. Tini ini juga langsung dicek badannya sama orang tuanya dan juga tim PMR. Dan kalian tahu badan Tini ini penuh kali sama biru-biru luka lebam tuh loh, Wak. Kayak luka yang udah sampai ungu ke kuning gitu loh, tau kalian kan? Macam luka udah lama, padahal baru 2 jam hilang ya. Habis itu sama keluarganya si Tini ini pun langsung lah dibawa ke rumah sakit. Dan malam itu penjagaan ketat pun dilakukan, Wak, sampai minta tolong ke tentara. Dan siswa-siswa yang ada di sana tuh nggak dibolehin keluar dari ruangan masing-masing. Nggak ada juga yang berani keluar waktu itu. Dan besok paginya kegiatan training camp pun langsung dihentikan. Semua diminta langsung pulang ke rumah masing-masing. Dan sebelum semua dibubarkan, ada semacam arahan gitu lah, Wak, dari Pak Kepala Sekolah untuk tidak usah bahas masalah ini lagi. Kejadian ini cukup dijadikan pelajaran aja ke depannya, katanya kayak gitu. Nah, sejak saat itulah mereka semua peserta di sana berusaha untuk melupakan kejadian yang tidak masuk akal itu. Tapi ini karena gatal kali si Dina mau cerita dia di sini. Bandel Dina. Dan sejak kejadian itu juga, Wak, Tini ini memang balik lagi ke sekolah, tapi Dina bilang Tini ini jadi orang yang agak beda kali gitu. Kemana-mana takut, jadi agak tertutup, parnoan, nggak bisa kemana-mana sendiri, bahkan jadi kayak sering kesurupan gitu loh, Wak. Sampai akhirnya orang tuanya si Tini ini memutuskan agar udahlah Tini kau pindah sekolah aja. Dan semenjak kejadian itu katanya si Dina nggak ada lagi yang berani ngadain acara training camp sampai nginep di sekolahnya di situ, Wak. Oke, Wak, jadi itu tadi cerita dari Dina. Kata Dina kejadian di sekolah Dina ini sebenarnya banyak kali, cuma menurut Dina ya cerita ini lah yang paling epic. Memang kadang cerita kayak gini nih agak sulit diterima sama pikiran manusia pada umumnya, Wak, ya. Tapi ini pula nyata terjadi, kata si Dina. Tapi yang jelas semoga cerita ini bisa jadi pengingat ya, Wak, ya, bahwa dimanapun dan kapanpun baiknya kita selalu menjaga lisan dan juga tindakan, bersikap sopan dan tidak menyalahi aturan yang berlaku, Wak, ya. Terima kasih banyak Dina untuk ceritanya. Sehat-sehat kau. Salam untuk Tini kalau misalnya kau ketemu dia di jalan. Terima kasih sudah menambahkan koleksi cerita horor kami.